Pemecatan Hasyim Asyari menjadi peringatan keras untuk pimpinan Komisi Pemilihan Umum lainnya untuk menjaga syahwatnya. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU masih mempunyai beban berat untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024. Akan banyak godaan yang akan datang sehingga pimpinan KPU harus dapat menjaga syahwatnya. Bagaimana seharusnya pimpinan KPU menjaga integritas? Untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami narasumber ada Bang Ahmad Doli Kurnia, selaku Ketua Komisi 2 DPR RI, serta mantan Ketua KPU yaitu ada Pak Ilham Saputra. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya ingin ke Bang Doli dulu. Ini ada satu statement kemarin yang kami dengarkan bahwa pasca Pak Hasyim Asyari ini dipecat dari Komisi 2 khususnya dari Golkar mengatakan supaya Ketua KPU bisa menjaga sikapnya begitu. Apakah ini kaitannya hanya dengan unsur syahwat dalam artian kasus asusila ini atau mungkin in general juga demikian? Bang Doli? Bang Doli? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Doli. Kami akan mencoba kembali menghubungi beliau, pemirsa, dari Komisi 2 DPR RI. Kita menuju ke Pak Ilham. Pak Ilham. Ya, Pak Ilham, ini KPU kembali disoroti kali ini karena peristiwa pemecatan Ketua KPU yang berkaitan dengan kasus asusila. Sebagai orang yang pernah juga memimpin di KPU, merespon peristiwa seperti ini bagaimana? Ya, saya kira penting untuk menjaga martabat penyelenggara ya. Jadi ketika kita menjadi anggota KPU, menjadi ketua KPU, tentu kita tidak lagi menjadi seorang Hasyim Asyari, seorang Ilham Saputra, diri masing-masing. Tapi harus kita jaga dalam lembaga penyelenggara yang memang wajib untuk berintegritas, profesional, dan tidak bisa kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang amoral atau asusila gitu ya. Tetapi sekali lagi saya juga kemudian mengkoreksi diri sendiri untuk kemudian memastikan bahwa semua itu tidak terjadi. Karena keprihatinan kita saat ini adalah orang kemudian tidak hanya meragukan orang yang terkena kasus tersebut, tetapi juga meragukan lembaganya. Karena kita adalah bagian tidak terpisahkan dari lembaga tersebut ketika kita menjadi anggota atau ketua dari penyelenggara pemilu. Nah, ini yang harus kemudian dipahami oleh seluruh teman-teman KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Tapi seperti ini juga Pak Ilham, ini kan kasusnya berkaitan dengan personal yang tidak bisa dilepaskan dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Bukan hanya mencoreng lembaga, tapi secara general juga semuanya dianggap negatif oleh publik, Pak Ilham. Betul. Nah, justru itu saya kira kemudian yang harus disadari ketika Anda disumpah menjadi anggota KPU ya, sekali lagi itu kan juga atas nama Tuhan gitu ya, tidak melakukan tindakan-tindakan amoral atau asusila gitu, tapi kemudian juga Anda tidak bisa lepas dari posisi Anda sebagai anggota atau ketua KPU. Dia melekat ya. Jadi seperti saya sampaikan, reaksi publik saat ini tidak hanya kemudian fokus kepada salah satu sosok yang bermasalah saja, tetapi KPU sebagai lembaga juga terkena imbasnya. Coba kalau kita lihat, ada juga orang-orang yang menyoal hasil pemilu, padahal tidak ada hubungannya antara hasil pemilu dengan etik yang kemudian terkena oleh saudara Hasyim ini gitu, tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi orang kemudian akan melihat bahwa kok bisa hasil pemilu dilakukan oleh penyelenggara seperti itu misalnya. Nah, ini yang harus betul-betul dijaga, karena ke depan ini KPU masih punya tugas berat. Salah satunya adalah ketika melakukan pekerjaan yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk PSU, penyandingan suara ketika Pileg kemarin. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Bang Doli. Bang Doli, pertanyaan menggantung saya tadi adalah Komisi 2 dalam hal ini juga di Golkar sempat mengatakan bahwa supaya Hasyim Asyari ini ataupun juga komisioner KPU ini, ketua KPU ini menjaga sikap. Menjaga sikap ini apakah berkaitan dengan peristiwa yang mengagetkan kemarin, putusan dari DKPP, atau in general? Ya, saya kira ini harus menjadi pelajaran ya buat kita semua, terutama para penyelenggara pemilu ya, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan bukan hanya KPU saja, tetapi juga Bawaslu.
Karena mereka harus paham bahwa institusi yang mereka pimpin, yang mereka sekarang berada di sana adalah institusi penting dan strategis. Saya sering menyatakan mereka ini selalu berada tempatnya adalah di hulu, ya. Jadi mereka yang memproses semua yang sehingga menghasilkan institusi penyelenggaraan pemerintah selama 5 tahun. Nah, jadi sebetulnya mereka ini bidannya. Nah, kita bisa bayangkan kalau yang menghasilkan produk atau institusi yang menyelenggarakan pemerintah selama 5 tahun ini bermasalah, ya tentu kita khawatir nanti juga akan berdampak kepada produknya, walaupun tidak ada hubungannya langsung ya urusan dengan masalah Hasyim Asyari pada kali ini. Nah, jadi dan kami sebetulnya sudah mengingatkan ya berkali-kali, bahkan sempat ada yang menyampaikan teguran keras pada saat rapat-rapat di DPR. Nah, itu kami lakukan karena sebagai bentuk tanggung jawab moral kami ya, bahwa karena mereka yang memilih dan menetapkan itu adalah Komisi 2, makanya kalau ada hal-hal yang kami anggap terindikasi terjadi penyimpangan, kami cepat merespon dan kemudian memberikan masukan, saran, teguran ya, baik biasa-biasa saja maupun keras. Nah, apalagi kasus yang dihadapi oleh Hasyim Asyari ini kan udah berulang sebetulnya ya. Kalau bicara tentang pelanggaran etik, ya setidaknya ada, kalau tidak salah ada 3 ya. Ada 3 yang kemudian menghasilkan keputusan diperingati keras dan terakhir kalinya. Nah, untuk kasus yang seperti ini berkaitan dengan soal tindakan asusila, ini yang kedua. Ya, kalau kita dengar pernah ingat dulu ada soal wanita emas, nah waktu itu juga dikasih teguran keras. Nah, karena sudah diulangi 2 kali, maka di atas teguran keras yang terakhir kali ya saya kira ya apa yang diputuskan oleh DKPP ini yang memberhentikan bagi anggota. Nah, jadi sekali lagi menurut saya ini kita ambil hikmahnya ya. Kita ambil pelajaran buat kita semua, terutama dengan penyelenggara pemilu. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada orang yang merasa paling hebat. Semuanya bisa hilap, bisa tersandung. Nah, oleh karena itu sekarang harus kita jaga. Di depan mata sudah ada pilkada serentak tahun 2024, tinggal beberapa bulan lagi, dan saya kira fokus kita ke sana saja. Bang Doli, tapi seperti ini Bang Doli, Komisi 2 yang kerap menggelar uji kepatutan dan juga kelayakan terhadap pimpinan KPU merasa kecolongan tidak? Ada individu yang ternyata mengagetkan kita semua. Ya, tentu kita merasa prihatin ya dengan peristiwa ini, dan terus terang saja ya ini mungkin menjadi evaluasi buat kita ya, buat kami di Komisi 2 bahwa nanti ke depan mungkin harus lebih selektif lagi, kriteria-kriterianya mungkin harus ditambah ya, karena memang sebetulnya dari awal kami itu kan selalu memberikan catatan bahwa penyelenggara pemilu itu seharusnya selain punya teknik kepemiluan yang baik gitu ya, tetapi juga seharusnya mereka punya integritas, punya kekuatan etik dan moral dan seterusnya gitu. Nah, memang kan soal etik dan moral ini kita susah ngujinya ya. Dalam fit and proper test seperti yang selama ini kita lakukan. Nah, mungkin ke depan harus juga dibuat satu mekanisme atau konsep seleksi yang juga lebih holistik, melihat seseorang calon-calon komisioner ini untuk bisa menjadi orang yang cukup baik ya. Jadi bukan hanya sekedar masalah soal teknis kepemiluan, memahami regulasi kepemiluan, paham tentang soal peraturan perundangan, tetapi juga yang bersangkutan harus mempunyai integritas, kekuatan moral dan etik. Karena ini menjadi, seperti saya katakan tadi, penyelenggara pemilu ini lembaga yang strategis, karena mereka yang menghasilkan presiden, anggota DPR, seluruh DPD RI dan seterusnya, bahkan kepala. Ya, Bang Doli. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Doli. Kita langsung menuju ke Pak Ilham. Pak Ilham, dengan kondisi peristiwa yang terjadi ini kan artinya integritas dari penyelenggara pemilu dipertanyakan. Bagaimana kemudian untuk menjaga integritas tersebut biar masyarakat bisa yakin? Ya,
Saya kira KPU sudah melakukan tindakan yang benar ya dengan menunjuk PLT ketua yang sudah terpilih Saudara Muhammad Arifuddin. Nah, ketua dan anggota KPU yang tersisa harus melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu. Bahwa seperti saya bilang tadi, seperti Bang Doli bilang tadi, bahwa memang KPU ini punya pekerjaan berat ke depan untuk kemudian melaksanakan pilkada serentak pertama kali di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Nah, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tentu harus dijaga, walaupun memang pilkada ini nanti dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tetapi pembuat aturannya, kemudian pertanggungjawabannya semua akan kepada KPU RI. Nah, oleh karenanya konsolidasi internal menjadi penting. Saya kira itu yang pertama dilakukan oleh anggota KPU yang sekarang, kemudian segera tunjuk ke ketua definitif, karena ketua definitif itu tidak harus kemudian menunggu PAW berikutnya, bisa langsung ditunjuk, agar kemudian konsolidasi internal ini menjadi lebih baik, lebih masif gitu ya, kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan seperti biasa gitu ya, tidak perlu terganggu dengan kondisi sekarang ini. Karena memang sekali lagi ini walaupun yang dilakukan ini adalah oleh Saudara Hasyim Ansyih, tetapi tentu tidak lepas dari bagaimana publik menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu yang harusnya profesional, berintegritas. Terima kasih banyak Bapak Ilham Syahputra sudah bergabung di Kabar Petang. Sebelumnya ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Bapak-Bapak.